PTN Kauwil Banten. Sehat, guyup, happy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tes dulu nih, kedengaran yang belakang kedengaran nggak? Kedengaran ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala idhum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, kawan-kawan, selamat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul bersama di rumah Pak Surji Tabrani. Pak Surji ini dulu musuh saya di waktu tenis. Sekarang kita ketemu lagi di sini. Amin. Masyarul muslimin, saya itu tergelitik ketika mau menyampaikan apa nih di sini. Mbak Emma ini bilang ke saya, Pak Faisal, tolong yang bermanfaat bagi teman-teman. Gimana? Masyarul muslimin, saya ingat kita ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Akmal ummati, umur umatku itu baina sitina sabain, antara 60 sampai 70. Wa qalubuhum mayajuza zalik, dan sedikit yang bisa melewati 70. Dan kita tahu ketika teman-teman banyak yang sudah meninggal, itu betul antara 60-70, tapi banyak juga yang di bawah 60. Nah, terakhir yang kita tahu, teman kita Pak Sugi umurnya 80 ya. Gitu ya. Ya. Nah, itu termasuk yang sedikit. Kata Rasulullah SAW, Allah lebihkan dari 70, sedikit di antara itu. Termasuk Pak Junior Harum, dia umurnya 74 Hijriah ya. Itu udah dilebihkan 4 tahun. Nah, kita ini pasti di antara 60 sampai 70. Banyak yang sudah meninggal. Artinya apa? Kita butuh, karena gini teman-teman, ketika kita meninggal dunia, nggak usah meninggal dunia deh, ketika sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah surga atau neraka. Itu di dalam hadis. Ketika diperlihatkan surga, alhamdulillah. Tapi ketika diperlihatkan neraka ke kita, karena kata Rasulullah, orang yang sakaratul maut itu nanti diperlihatkan di mana tempatnya. Kalau diperlihatkan neraka, alhamdulillah.
Kita mau balik lagi ke dunia nggak bisa, ya kan? Nah, kita butuh di usia-usia penghujung ini, bagaimana caranya kita kalau kembali kepada Allah diperlihatkan surga. Betul nggak? Iya. Jadi bagaimana caranya atau kiat-kiat kita bisa husnul khotimah di akhir hayat? Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah kita itu yang dinilai itu di akhir, bukan di awal, di tengah, bukan. Itu referensi betul. Kita bersedekah sekarang pahala. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah ketika di akhir hayat, terutama di sakaratul maut, kita itu dalam kondisi apa? Bermaksiat atau kita dalam kondisi yang diridhoi Allah. Nah itu yang terus gimana dong caranya supaya kita kiat-kiatnya apa sih supaya bisa husnul khotimah? Itu ada 9 banyak, tapi nanti kita fokus dan bersungguh-sungguh, ya kan? Konsep pertama supaya kita itu bisa husnul khotimah adalah bertakwa kepada Allah. Ini kan sesuatu yang kita dulu SD. Bertakwa kepada Allah. Saya pernah bertanya, takwa itu apa definisinya? Dari kita itu tahu bahwa ada rambu-rambunya enggak? Ya kan? Misalnya nih, kita puasa hari Jumat, boleh nggak? Atau hari Rebo? Kan harus ada dalilnya, harus ada cantelannya. Makanya gini, definisi takwa itu menurut seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi kedua terbaik. Pertama generasi sahabat, 2 tabi'in, 3 tabi'ut tabi'in. Nah, seorang tabi'in namanya Tolak bin Habib, beliau mengatakan begini. Ini dipakai oleh ulama yang lain. Definisi takwa itu. Takwa itu adalah engkau mentaati Allah atau engkau melaksanakan segala perintah Allah, boleh, berdasarkan cahaya dari Allah. Apa dong cahaya? Apa sinar lampu? Bukan. Cahaya dari Allah itu adalah apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Apa? Al-Quran dan Sunnah yang kita sekarang kenal dengan hadis. Jadi kita kalau melaksanakan perintah Allah itu, kita harus tahu ada nggak di Al-Quran, ada nggak di hadis, Sunnah Rasul. Rasul melaksanakan nggak? Baik, tapi kalau tidak ada Sunnah dari Rasul, saya pernah sampaikan kemarin tuh, Sunnah itu ada yang masih ingat ya? Sunnah itu definisi Sunnah itu ada 3 syaratnya. Ya. Nah ini balik lagi, Sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasul, berarti perbuatan Rasul dong. Yang kedua, apa yang diucapkan oleh Rasul. Ini semua di bidang agama ya, bukan di bidang dunia. Kalau dunia itu kata Rasul, engkau maha mengetahui dunia. Nah, yang ketiga, takrir. Apa yang disetujui oleh Rasul, ketika itu Rasul tidak melakukan. Contohnya saya bilang waktu itu adalah ketika muazzinnya Rasul siapa? Bilal. Iya, Bilal itu ketika Rasul SAW naik ke Mi'raj, ke langit yang ke-7, beliau melihat terompahnya Bilal udah ada di surga. Ketika balik ke bumi, Rasul tanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Oh, terompahmu sudah ada di surga. Kata Bilal apa? Ya Rasulullah, saya setiap kali selalu berwudu. Rasul juga berwudu. Ya, dalam kondisi, karena ada hadisnya. Barang siapa yang selalu berwudu,
ketika dia batal wudhu lagi, kan itu sesuatu yang susah ya. Kalau itu dilakukan, maka dia selalu dalam suci, berarti kan pintu surga mana aja bisa dia masuk. Tapi itu sulit. Nah, kata Bilal apa? Ketika aku selesai berwudu, ya Rasul, aku selalu sholat syukur wudu, sholat 2 rakaat syukur wudu, bersyukur dengan wudunya itu. Nah, oh gitu kata Rasul. Nah, itu takrir, karena Rasul tidak melakukan. Jadi 3 itu. Nah, jadi balik lagi ke tadi, cahaya Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu aja pegang. Teman-teman, ketika kita sakaratul maut itu, yang datang itu siapa? Setan. Menggoda kita, yang sakaratul maut itu, setan itu mengajak kita. Gimana caranya si fulan ini, calon mayit ini masuk neraka? Karena setan itu memang sudah berjanji. Disitulah kita butuh. Kata Allah apa? Di dalam Al-Quran di surat, kata Allah, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan solusi kepadanya ketika dia dalam sakaratul maut itu. Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqilla yaj'alu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan ketika dia sakaratul maut. Jadi konsep takwa itu yang pertama. Di dalam surat Ali Imran itu kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa itu yang betul, dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati. Nah, ini soal mati lagi, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Allah minta kita betul-betul bertakwa, karena tadi kalau engkau bertakwa akan Allah mudahkan urusannya, terutama sakaratul maut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masyarul muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan kita ini calon mayit, maka banyaklah mengingat kematian, banyaklah ingat dengan mati. Walaupun tentunya ingat, kalau ingat mati terus kan seakan-akan kita itu tidak senang dengan dunia, karena apa-apa mau mati. Nah, jadi kata Rasulullah SAW apa? Aksiru zikro azimil lazat, banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Dan itu kalau kita lupa dengan kematian, kata Rasulullah, maka akan ada 3 nanti yang akan kita alami. Pertama, kita malas ibadah karena nggak ingat mati-mati. Yang kedua, kita selalu ingat dunia karena nggak ingat mati, berarti bakal hidup terus. Udah cari aja dunia terus. Nah, yang ketiga apa? Kalau kita tidak ingat kematian, kita lupa bertobat. Itu. Jadi kurang keras kan? Yang ketiga tadi ingat banyak kematian ya. Nah, yang ketiga, supaya kita bisa husnul khotimah, segera bertobat. Segera bertobat. Pasti kita itu, apalagi zaman sekarang, medsos itu luar biasa. Itu kalau kita salah buka, itu dosa semua, ya kan? Di medsos itu. Segera bertobat, kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah hamba-hambaku mencari ampunan Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tobat. Kapan sih tobat?
ketika kita melakukan kesalahan, terutama dosa-dosa besar ya. Karena ada lagi, kalau kita tidak bertobat, kata Allah di dalam surat An-Nisa itu, Innallaha yaghfiru innala yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Innallah, sesungguhnya yaghfiru, aku tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Ingat, nah, syirik itu bukan besar lagi, di atas besar itu dosa terbesar. Tetapi kata Allah, aku mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang aku kehendaki. Jadi artinya gini, kalau kita nih misalnya kita mencuri, dosa besar, apalagi menggibah, dosa besar itu. Kita nggak terasa, kita ngurumpi itu menggibah semua. Makanya itu hati-hati. Hari ini menggibah 10 kali, besok 5 kali, tahu terus kapan tobatnya? Karena di dalam surat tadi An-Nisa, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa di bawah syirik kan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya dosa besar yang tidak kita belum sempat bertobat terus kita meninggal dunia, itu bisa jadi Allah tidak mengampuni. Karena tadi ayatnya, bagi siapa yang Allah kehendaki Allah ampuni nanti di akhirat. Nah, itu bertobat. Kemudian yang keempat, teman-teman, nah ini amalan hati. Banyak-banyak kata Rasulullah melakukan amalan rahasia. Amalan rahasia yang Allah dan kita saja yang tahu. Allah dan kita saja yang tahu. Ini saya kasih contoh. Ada orang di akhirat nanti ketika dihisab itu dikumpulkan ada 3 kelompok. Kata Rasulullah, satu kelompok orang yang dermawan. Dia tiap hari tiap malam tuh bersedekah terus. 2, orang yang mati syahid, mati dalam perang. 3, orang yang punya ilmu pengetahuan. Mungkin ilmunya banyak, terutama ilmu agama. Mungkin dia qori, membaca Qurannya bagus. 3 orang ini 3 kelompok, bukan 3 orang, 3 kelompok. Kata Rasulullah, ditanya satu persatu, ini amalan hati nih. Bulan kamu aku kasih rezeki banyak di dunia. Kamu apakan? Ya Allah, saya bersedekah pagi siang malam. Bohong. Kamu itu amalan hati itu. Secara fisik zahir dia kasih duit sini kasih, tapi dia ingin disebut dermawan, ya kan? Yang mati syahid ingin disebut sebagai pahlawan. Allah kan maha tahu, alimul ghaib. Allah itu maha melihat. Ya Sami al-Basir, ya Alim, itu Allah. Kemudian yang punya ilmu pengetahuan ingin disebut sebagai orang alim, orang pintar. Ini kata Allah, wahai malaikat, masukkan dia langsung ke neraka. Langsung 3 kelompok ini. Bukan orang yang membunuh, bukan orang yang syirik, enggak. 3 kelompok ini yang dia berbuat apa? Amalan hatinya, teriak. Dia ingin dilihat. Kalau sum'ah dia ingin didengar. Ya kan? Hati-hati. Ini amalan hati. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang bisa melakukan amalan hati ini, amalan sir, lakukan. Gampang sebetulnya. Ya. Husnuzon pada orang, sabar, ya kan? Tidak menggibah, tidak merasa banyak pahala dengan amalan yang dia lakukan. Ini amalan-amalan hati semua. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman. Jadi amalan hati ya. Kemudian yang kelima adalah doa. Jangan lupa doa. Doa itu apa? Intinya ibadah itu sebenarnya doa. Jadi salah satunya di surat Yusuf itu, doa Nabi Yusuf.
tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin. Ya Allah, tawaffana, matikan aku muslimin, dalam keadaan berserah diri, wa alhiqna bisolihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doa. Kapan ya kita lantunkan terus? Gak bisa. Kemudian doa ketika mau tidur. Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika dia mau tidur, tidak disebut di malam hari atau siang, dia memiringkan badannya ke kanan, tapi sebelumnya dia ambil wudhu dulu ya. Dia berwudhu, dia naik ranjang, tidur miring kanan, dan baca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilai wa fawwatu amri ilai wa ja'atu zuhri ilai, dan seterusnya. Nanti kalau ini bisa kita share. Barang siapa yang melantunkan doa itu ketika hendak tidur, kemudian dia meninggal dunia, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa. Nah, atau doa yang lain lagi. Allahumma rzuqni husnul khotimah, Allahumma rzuqni husnul khotimah. Selalu dilantunkan. Ya Allah, berikanlah aku akhir yang baik, ya kan? Yang husnul khotimah. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, nah ini husnuzon dengan Allah, berbaik sangka. Terus terang aja, kita pasti banyak masalah, banyak sekali masalah. Kadang-kadang masalah itu tidak bisa kita selesaikan. Kadang-kadang di hati itu sakit, ya kan? Macam-macam masalah itu. Husnuzon kepada Allah. Jadi di antara yang dapat meraih husnul khotimah itu adalah berbaik sangka kepada Allah, terutama menjelang wafat, terutama sakaratul maut. Husnuzon, ingat loh, ketika sakaratul maut, Rasulullah SAW mendatangi seorang pemuda waktu itu. Wahai fulan, apa yang kau rasakan? Ini mau meninggal nih si fulan ini. Ya Rasulullah SAW, saya berharap kepada Allah dan saya khawatir sama dosa-dosa saya. Kata Rasulullah SAW apa? Barang siapa yang ketika dia mau meninggal dunia terkumpul dua ini, dia berharap ampunan Allah dan dia takut kepada Allah karena dosa-dosanya, maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengecewakannya dan akan mengabulkan doanya. Jadi dua itu, roja dan khauf, berharap dan takut, itu kumpulkan di dalam diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya kata Allah apa? Nah, ini juga di dalam hadis qudsi ya. Kata Allah, ana inda zonni abdi. Nah, ini penting nih. In zonni khairan falahu wa in zonni sarron falahu. Jadi aku itu, kata Allah, inna inda zonni abdi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka yang dia dapatkan kebaikan. Apabila dia berprasangka buruk, saron falahu, maka sar akan keburukan yang dia dapat. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, susah, terutama susah nih, berbaik sangka sama Allah. Terus gimana dong caranya? Sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah apa? Wahai hambaku, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi kalau kita punya masalah yang apa saja yang berat, terutama ya, sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW selalu begitu. Sholat dan dia memohon petunjuk kepada Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Sabar dan sholat, sabar dan sholat. Itu kunci. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini di satu saat nanti di hari penghisapan itu, teman-teman, ada satu masa di mana
manusia itu dikisos. Siapa yang menzolimi, dia dibalas saat itu. Jadi dia menzolimi orang, dipanggil orang yang dia zolimi. Sama Allah dipindahkan pahala orang yang menzolimi ini. Saking banyak yang dizolimi, pahalanya habis. Maka dosa orang-orang yang dizolimi itu dimasukkan ke orang yang menzolimi ini. Itu kita jangan coba-coba menzolimi orang. Mumpung kita masih hidup, kalau ada yang pernah terzolimi, kita minta maaf. Kalau kita ngambil duitnya kita pulangin. Jadi selesaikan hidupnya. Karena doa orang yang dizolimin itu kata Rasulullah SAW, tidak ada hijab dengan Allah. Kalau dia bilang, ya Allah, si fulan itu saya kemarin dizolimi, mungkin zolimnya berat kan? Ya Allah, tolong balaskan. Nah kalau kamu suatu saat kalau banyak yang begitu, bisa jadi su'ul khotimah. Jangan menzolimi orang sekali-sekali. Kemudian yang berikutnya teman-teman adalah banyak berbuat baik, beramal soleh. Banyak berbuat dan beramal soleh. Baik dengan tenaga, pikiran, ya kan? Atau dengan harta yang kita punya. Banyak berbuat baik. Kata Rasulullah apa? Sona'iul ma'rufi takim maso ri'asyau. Perbuatan baik itu akan menjaga kita dari kesudahan yang buruk. Perbuatan yang baik itu akan menjaga diri kita dari su'ul khotimah. Perbuatan yang baik artinya selalulah kita beramal soleh. Apa aja. Gak punya duit bisa dengan senyum. Senyum itu enggak menyenangkan hati orang. Apalagi bisa menolong dengan harta, ya kan? Lingkungan kita lihat. Dan nah ini yang terakhir teman-teman. Tadi itu udah 8 sebetulnya. Terakhir itu apa? Kunci semua itu istiqomah. Apa yang sudah kita lakukan dari 1 sampai 8 itu, lakukanlah istiqomah. Jangan cuma sekali-sekali. Itu enggak bisa. Istiqomah. Istiqomah itu kunci terakhir. Jadi kita harus continue, harus always, harus tidak pernah tidak kita lakukan. Kata Allah apa? Innalladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu Tuhannya, Robnya, kemudian dia sumastaqamu, dia istiqomah. Tatanazzalu alaihi malaikata takhafu wa la tahzanu wa abshiru fil jannah. Tuh. Jadi kata orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan ya, aku akan turunkan malaikat. Iya, malaikat itu turun. Makanya ketika sakaratul maut itu ada orang yang mengatakan, aduh, itu ada orang yang putih datang. Nah itu malaikat. Kita tidak bisa melihat, kita cuma menebak-nebak. Tapi ketika sakaratul maut tergantung amal ibadah kita. Kalau kita kayaknya lebih banyak amalnya daripada keburukan, yang datang itu mencabut nyawa itu malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat datang dan mengatakan, fulan, saya diutus Allah. Ini tafsir dari surat tadi, Fusilat ya. Engkau yang istiqomah, saya yang mengawasi selama engkau di dunia, menjaga engkau, ya kan, memberi engkau rezeki. Nah itu. Jadi kunci husnul khotimah itu sebenarnya 8 tadi. Dan paling pertama adalah takwa, dan semua itu istiqomah. Nah, mungkin itu dulu yang
dapat saya sampaikan teman-teman. Nanti saya dengan Pak Didi, saya ingat sebetulnya almarhum Pak Suridya, beliau mengatakan kalau nanti ada pengajian lagi itu buka sesi tanya jawab, ya kan? Tapi gini teman-teman, kalau bertanya pertama sesuai dengan tema, yang kedua kalau tidak bisa ya kita tidak akan memaksa karena harus menjawab itu dengan dalil ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kita tutup yang pas saya ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.